Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dan senantiasa berupaya optimal untuk mewujudkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini mari kita sejenak untuk merenungkan sekaligus menyimak dan menganalisis, tentu saja berdasarkan hati nurani kita masing-masing, karena ini bertailingan dengan tema mimpi atau dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, siapa yang mimpi bertemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah kepastian. Karena Rasul sendiri menjamin wajah beliau, seluruh sikap perilaku beliau, seluruh tubuh beliau tidak bisa ditiru oleh makhluk apapun. Pemirsa, ketika seseorang sangat ingin berniat kuat bertemu Rasulullah dalam mimpi maupun terjaga, maka kami melakukan riset ataupun penelitian yang cukup panjang sejak era 70-an sampai dengan sekarang. Saya sebut sejak era 70-an penelitian, meskipun kami masih SD. Yang kami maksud penelitian itu adalah mendengar, menyaksikan di antara para kiai, ustadz atau sesepuh yang pernah mimpi ataupun dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Riset ini kian hari semakin menggugah kami, karena di saat kita berupaya menyimak kanal YouTube, maka di situ secara garis besar ulama terbagi dua. Wabil khusus berkaitan dengan dibersamai atau menyaksikan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Jadi ada yang mengatakan bahwa sangat mungkin dan tidak ada yang mustahil seorang hamba mimpi ataupun terjaga menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada seorang buya yang mengatakan bahwa jika ada orang yang bercerita melihat secara langsung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan dipercaya. Jadi ada dua kutub. Nah, bagaimana sikap kita? Karena kami berusaha untuk mensurvei, meneliti, bahkan riset kami itu in-depth interview. Jadi interview mendalam, bukan sekedar berbincang-bincang, tidak. Tetapi kami berupaya untuk mendulang akar latar belakang dari seseorang yang pernah mimpi sekaligus terjaga
ditemui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak sekedar kami meyakini, namun kami berupaya untuk mengorek dengan seksama latar belakang kehidupan seseorang itu. Mulai dari dirinya sendiri, sampai dengan orang tuanya, sampai dengan kakek neneknya. Dengan pola in-depth interview atau wawancara yang mendalam dan cukup lama memakan waktu, tidak sekedar 1 jam, tapi bisa sampai dengan 2 jam lebih. Maka simpulan sederhana di tengah kemewahan wawancara, kami menyebutnya kemewahan wawancara, mendalam karena kami berupaya untuk mendalami kisah sebenarnya dari seseorang yang pernah bermimpi sekaligus terjaga. Kali ini saya tampilkan 3 nama. Yang pertama adalah Kiai Haji Imam Fatoni, Kediri. Kemudian yang kedua, De Mugi Ramdhani, Kota Malang. Dan yang ketiga adalah Didin Widiartono. Mengapa kami sebut yang 3 ini? Karena yang 3 orang ini sudah menginjak puluhan mimpi dan juga terjaga. Kemudian data yang kami peroleh dari 3 orang itu tidak sekedar kami korek melalui wawancara mendalam, namun juga kami memohon murojaah untuk diberikan legitimasi benar tidaknya mimpi dan keterjagaan 3 orang tersebut, yakni kepada Kiai Sepuh yang hafal Al-Quran, Kiai Haji Masyhuri. Beliau insya Allah kasaf. Karena puasanya, salah satunya puasanya sepanjang masa kecuali 5 hari yang diharamkan puasa. Kemudian tahajudnya, tilawahnya. Dan beliau juga sekaligus mengajarkan bagaimana cara menghafal Al-Quran, di samping juga sehari-hari minimal 100 rakaat menunaikan salat duha. Kemudian juga kami murojaah ketika beliau masih bersama kami, artinya sebelum meninggal, yakni dengan Kiai Khudrowi yang biasa dipanggil dengan Man'uk karena panggilan populer di tengah-tengah masyarakat. Dan juga tempat murojaah kami yakni adalah pada Kiai Haji Heri di Probolinggo. Jadi data yang kami peroleh tidak sekedar kami telisik secara sesama melalui wawancara mendalam dan bahkan berulang, bukan sekali, tapi berulang-ulang pada 3 orang ini di antaranya. Nah, apa yang dialami oleh Kiai Imam Fatoni, kemudian Mas Mugi, panggilan populernya,
dan Gus Didin juga panggilan populernya. Ketiga-tiganya tidak sekedar pernah mimpi, namun juga terjaga. Satu anugerah yang menurut kami sangat istimewa. Namun jika panjenengan semua melihat pada 3 orang ini, maka penampilannya sungguh mereka bersahaja. Karena masing-masing punya latar belakang pendidikan tinggi dan bukan dari pesantren. Meskipun Kiai Haji Imam Fatoni, yang saya biasa memanggilnya dengan Gus Fatoni, itu sekarang sebagai ketua yayasan Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran Tahfidz, yakni Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang ada di Kediri, termasuk Pare dan Jombang, serta membina di Batu juga. Sedangkan Didin Widiartono ini adalah akademisi yang doktor sekaligus insan peniti. Peniti itu melewati jalan tarekat Satariyah. Sedangkan Demuki Ramdhani itu adalah alumni Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang, yang sekarang sebagai manajer dari sebuah perusahaan di Kota Malang. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiganya, ini jauh dari apa yang digambarkan oleh kiai-kiai kami dari desa sampai dengan kota, yakni 1001 di antara orang yang dianugerahi untuk mimpi ataupun terjaga bersama Rasulullah. Kami tidak berusaha untuk meyakinkan panjenengan ketika menyimak apa yang saya sampaikan ini bahwa ini adalah benar. Tidak berusaha meyakinkan demikian. Tetapi kami meyakini bahwa ini adalah informasi yang tidak kami buat-buat dan benar adanya. Karena jika kita memberikan informasi tentang Rasulullah dan tidak benar, maka Rasulullah menjamin orang ini akan disediakan kursi dari api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Tujuan kami berbagi di dalam riset mimpi dan dibersamai atau menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW, yakni adalah untuk memotivasi kami sendiri, termasuk panjenengan yang sangat ingin mimpi ataupun dibersamai atau menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kian jatuh cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita pinjam bahasa Bung Karno ketika peringatan Muktamar Muhammadiyah ke-50, karena Bung Karno adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang dididik sebagai kader Muhammadiyah, langsung mendengarkan tausiah ataupun ceramah-ceramahnya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Haji Umar Said Cokoro Aminoto. Bung Karno mengatakan, makin lama makin cinta. Dan orang-orang saudara-saudara kami yang kami teliti ini adalah makin lama makin cinta. Makin bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi maupun terjaga, makin semangat untuk ingin rindu ditemui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak salah ketika kiai-kiai kami, para habib
yang kami temui mengatakan bahwa 1001, memang 1001 itu menunjukkan bahwa tidak semua orang mimpi maupun ditemui Rasulullah dalam keadaan terjaga. Namun, ketika kita berbicara data yang ada di kami, maka sangat dimungkinkan atau insya Allah siapa yang begitu amat cinta kepada Rasulullah, kemudian memang ditakdirkan oleh Allah untuk dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu saja pertemuan itu akan terjadi. Dan mesti terjadi. Saya sebut mesti karena bukan hanya 3 orang ini, tetapi banyak orang yang sudah kami teliti. Ya, lebih dari 10 orang yang sudah kami teliti, dan terus kami berupaya untuk mendalami kisah-kisah ini. Dan kami riset ini pada 3 orang ini kami mulai tahun 2018. Jadi 2018 sampai sekarang. Karena juga ada rutinitas pertemuan sepekan sekali dengan mereka-mereka ini, khususnya yang ada di Kota Malang. Sesekali kami juga menghampiri datang kepada narasumber yang bernama Kiai Haji Imam Fatoni, dan juga pada Mas Muki dan Gus Didin. Harapan kami tentu saja apa yang kami kisahkan itu akan memotivasi kami sendiri dan juga netizen untuk bisa mimpi dan dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami menyampaikan bahwa kami turut bangga, turut berbahagia di antara yang kami sebut tadi, Mas Demuki Ramdhani sementara ini ditemui Rasulullah atau menyaksikan Rasulullah dan mimpi, kalau tidak salah mimpinya, ya mudah-mudahan saya tidak salah sebut mimpinya hanya 2 kali, yakni adalah ke-43 kali. Mimpi 2 kali dan yang lainnya terjaga. Kemudian Kiai Haji Imam Fatoni 38 kali dibersamai Rasulullah Muhammad SAW dan mimpi insya Allah 4 kali. Mudah-mudahan kami tidak salah sebut. Sedangkan Gus Didin Widartono 10 kali, diantaranya adalah 4 kali dalam keadaan terjaga. Mudah-mudahan karena kami tidak membawa catatan, mudah-mudahan kami tidak salah sebut. Tetapi yang jelas, sekali lagi, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita harus meyakininya. Bahwa sekali mimpi bahwa ini adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka itu adalah mimpi yang benar. Jika seseorang tidak mampu untuk melihat siapa ini karena tidak ada suara, maka bisa murojaah. Salah satunya adalah kepada kiai yang kami sebutkan di muka tadi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk mengakhiri sementara kisah indah ini, kita coba simak lagi surah ketiga Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku
Rasulullah maksudnya. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Terima kasih atas segala dukungannya. Semoga kita bisa mimpi dan bersamai atau menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis pada lauhul